Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'du. Yang pertama, marilah kita panjatkan rasa puja-puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah telah melimpahkan nikmatnya beribu-ribu nikmat, yang mana kita tidak bisa menghitungnya hingga hari kiamat. Meskipun rerantingan menjadi penanya, kelautan dan samudra menjadi tintanya, dedaunan menjadi kertasnya, dan pasir menjadi titik komanya, semua itu akan habis sebelum kita dapat menghitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat beriringkan salam tidak lupa pula kita hadiahkan buat junjungan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman muter-muter ke zaman penuh komputer, dari zaman naik kuda wa onta ke zaman naik Honda wa Toyota. Baiklah, tanpa memperpanjangkan kata-kata mukadimah, langsung saja saya masuki ke kultum saya yang berjudul Muslim dan Mukmin Sebenarnya. Islam itu memiliki ciri khas tertentu. Oleh karena itu, belum tentu orang yang mengaku Islam itu pasti dapat dibenarkan keislamannya. Begitu juga, belum tentu orang yang mengaku aku beriman itu pasti dapat dibenarkan keimanannya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 8, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Salah satu manusia ada yang mengatakan aku beriman kepada Allah dan hari kiamat, tetapi kenyataannya dia tidak beriman. Sedangkan yang dimaksud muslim sebenarnya adalah orang yang pasrah dan tunduk jiwa raganya kepada Allah. Segala perbuatannya sesuai dengan perintahnya. Lidahnya tidak pernah digunakan untuk perkataan buruk seperti mencela, berbohong, bersumpah palsu, dan suka membuka rahasia orang lain. Tangannya tidak pernah digunakan untuk hal-hal yang dilarang, seperti mengambil sesuatu yang bukan miliknya, memukul orang lain tanpa alasan, dan lain sebagainya. Bahkan, lisannya selalu dipergunakan untuk menyebut dan mengingat nama Allah, serta mengajak pekerjaan halal dan menolong orang lain. Sedangkan yang dimaksud muslim mukmin sebenarnya, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis, yaitu apabila mendengar nama Allah, bergetar hatinya, raganya tentram, dan mengalir air matanya. Apabila mendengar bacaan Al-Quran, raganya tentram, dan bertambah keyakinannya. Apabila melaksanakan salat, bertambah kekusyukannya dan kerendahannya. Apabila memiliki harta, selalu dipergunakan untuk kepentingan umum, seperti pembangunan masjid, pondok, sekolah, dan lain sebagainya. Mukmin sejati adalah orang yang meyakini kebenaran isi Al-Quran, meninggalkan hal-hal yang jelek dan dosa, dan melaksanakan salat 5 waktu sesuai dengan syariat dan rukunnya. Seperti yang difirmankan dalam surat Al-Mu'min ayat 1-3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Sungguh beruntung orang beriman yang melaksanakan salat dengan tenang dan meninggalkan hal-hal yang jelek dan dosa. Mukmin sejati adalah teman orang kumpulannya orang mukmin pula. Ia tidak suka bergaul dengan orang yang memusuhi agama Islam, seperti yang difirmankan dalam surat Al-Hujurat ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatum fa aslihum baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang beriman itu adalah orang bersaudara. Berbuat baiklah kepada saudara kalian dan bertakwalah kepada Allah agar mendapat belas kasih. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan sebuah pantun. Ikan sape baduri-duri, talatak di atas maja. Jan diupek, jan dipuji, ambo ketek jorang baraja. Aqulu qauli haza, wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.